Balik lagi di Tripod Trust Information Podcast. Tripod, Trust Information Podcast. dengan aku Raya. Dan aku Ica. Dan kali ini seputar lingkungan kampus. Tentu Betul. untuk bagi mahasiswa ya, kayak kita ya. Kita pasti udah gak asing sama yang namanya hibah. Hibah ya, bukan gibah. Hibah. Oke. Disclaimer hibah ya. Betul. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan duta hibahnya. Wow. Oke. Seorang dosen yang sudah mendapatkan banyak hibah. Dan tentunya pada obrolan kali ini kita juga diajarkan bagaimana supaya bisa mendapatkan banyak hibah kayak ibunya. Betul. Bukan kayak ibunya, tapi supaya bisa mendapatkan banyak hibahnya ya. Iya. Oke. Langsung aja kita sapa Ibu Sri. Halo, Halo Ibu. Ibu Sri. Oke. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Pasti sehat soalnya hibahnya udah banyak. Oh. Oke. Sehat bergantungan dengan hibah ya. Gitu. Oke, Ibu, kita penasaran karena kita kali ini obrolannya sangat berbobot. Jujur, sebagai mahasiswa aku tertarik banget, Bu. Oke, aku mau, tapi generasi mandiri. Mau tahu cerita awal mula Ibu tertarik sampai akhirnya fokus di bidang pengolahan citra dan AI. Boleh diceritakan, Ibu? Oke. Ya, baik. Awal mula saya tertarik dengan dunia pengolahan citra AI itu sebetulnya dari masa saya kuliah. Seperti kalian gitu ya. Oke. Dulu kalau di Nusa Mandiri itu kan memang ada mata kuliah yang memang luaran mata kuliah adalah membuat sebuah jurnal. Dan ada juga yang namanya mata kuliah pengolahan citra kalau di program studi informatika. Ya. Nah di situ tertarik karena memang saya menyukai gambar gitu ya, gambar kemudian sangat kayak semangat aja ketika mengikuti mata kuliah pengolahan citra tersebut gitu. Nah di situ tertarik kemudian sampai sekarang pun saya mengajar tentang pengolahan citra sebetulnya. Jadi kalau misalkan ada generasi mandiri, kuliah di Nusa Mandiri, jurusan informatika, di semester 5 itu akan bertemu dengan saya di mata kuliah pengolahan citra. Wah, gitu. bagus tuh. Kita harus info-info nih biar mahasiswa yang tapi pengen ketemu Ibu. Untuk mahasiswa yang di luar informatika itu gimana Bu? Masa Apa nggak ada bisa ketemu, bimbingan Bu? khusus dari Ibu nih? Betul. Boleh, Boleh. bisa menghubungi dari University Center ya. Oke, lanjut Kak Raya. Oh, berarti tadi kan Ibu udah ngejelasin, berarti Ibu udah banyak banget mendapatkan hibah nih ya. Mulai dari Ibu awal hibah di tahun 2021 sampai sebagai dengan 2025. Oke. Berarti itu gimana sih Bu prosesnya sampai dengan bisa lolos hibah dan juga Ibu bisa memberikan tips and trick untuk generasi mandiri yang sedang menonton. Baik, jadi dulu tahun 2021 saya diajak kolaborasi oleh Prof. Biza yang memang mengenalkan saya dan sebagai dosen saya juga di pengolahan citra yang mengenalkan tentang riset tersebut gitu ya. Di 2021 itu saya memulai untuk menjadi anggota di hibah di kesehatan, bidang kesehatan tentang citra pap smear. Dan tahun 2024 saya izin kepada Prof. Biza bahwa boleh tidak saya mencoba untuk beralih ke bidang pertanian karena memang tahun tersebut Pak Presiden waktu itu memberikan arahan bahwa memang negara sedang fokus ke pangan. Jadi saya berpikir kenapa tidak saya mencoba untuk riset di bidang pertanian gitu, itu yang sedang memang in ya. Betul. Seperti itu. Jadi itu awal mulanya. Kemudian tips dan triknya adalah bahwa kita mencoba dulu. Betul. Mencoba kalau tidak dicoba kita tidak tahu ya. Betul. Apakah kita bisa atau sanggup untuk Betul. atau tidak gitu. Mencoba, kemudian juga banyak mencari penelitian sebelumnya yang memang apakah tema riset yang kita ambil itu sudah banyak dilakukan atau masih sedikit gitu. Kemudian apakah temanya atau bidangnya itu sangat diminati oleh banyak orang dan banyak bidang atau banyak banyak yang jadi apakah tema yang kita itu banyak diminati oleh banyak stakeholder gitu ya. Oke. Dari pemerintah, kemudian dari kalau pertanian di bidang pertanian atau dari bidang kesehatan atau dari bidang yang lainnya gitu. Itu pun harus dipahami. Selain itu juga kita harus memulai dengan membuat roadmap penelitian gitu kan. Apa kita melihat kita akan kemana arah selesainya di mana gitu. Kita harus melihat mulai dari mana dulu. Kita bikin kalau kita di akademisi tahu dengan tulang ikan gitu.
Jadi Oke. kita mau ngarahnya kemana dulu, Betul. awalnya dari mana gitu ya. Dari situ kita melihat mana saja yang akan kita kerjakan. Itu kayak langkah-langkah ya, Bu? Betul, Oke. langkah-langkahnya seperti itu. Nah, tips and triknya Bu buat kita Itu mahasiswa. tadi sudah disebut Oh, udah. Ica. Itu langkah-langkahnya ya? Betul. Oke, itu berarti kalau dari Ibu berarti ngejalannya kayak gitu juga? Nggak ada yang khusus terarah, gitu, Bu? yang penting tersusun dan Khusus biar terarah. kayak Ibu banget gitu? Sebetulnya kalau saya itu suka baca jurnal. Ah, iya. Suka baca jurnal. Jadi Google Scholar itu teman saya gitu. Wow. Sudah bestie nih, Bu. Udah bestie ya, Bu? ya. Oke. Mencari tema apapun ada di sana. Jadi Oh, iya. untuk mahasiswa yang memang awalnya mungkin bingung, ya kan, apalagi mau skripsian gitu ya, ya berteman dengan Google Scholar aja. Wow, Nih, untuk oke. generasi mandiri yang lagi nonton yang Ibu tadi sebutkan itu sangat benar-benar informatif banget buat Betul. teman-teman yang lagi mau melakukan skripsi atau ada tugas-tugas yang membutuhkan Betul. jurnal ya Kak Betul Ica. banget. Nah, kan namanya untuk dapat hasil itu pasti melakukan riset ya, Bu. Betul. Kira-kira apa tantangan yang udah Ibu hadapi selama riset jangka panjang ini? Tantangannya sebetulnya tidak ada tantangan besar ya, karena memang kalau riset sudah ada roadmap tadi gitu ya, itu memang akan mudah untuk kita jalankan. Tapi mungkin ketika di lapangan waktu sih sebetulnya yang kita harus belajar pintar memanage waktu. Betul. Karena memang sebagai dosen itu tidak hanya riset ya, Betul. tapi harus mengajar, mengabdi gitu ya. Kemudian ini juga riset. Jadi bagaimana caranya kita harus berusaha memanage waktunya yang baik gitu. Karena kalau misalkan kita fokus ke pengajaran saja, kita ada riset juga, itu nanti keteteran nih. Betul. Kalaupun misalkan kita fokus ke riset, ya kita tidak bisa meninggalkan pengajaran seperti itu. Jadi memang- harus balance ya, Bu? betul Oke. seperti itu. Itu yang memang pengalaman yang memang harus dikuatkan di manajemen waktu tersebut. Oke. Kita udah sempat riset tentang Ibu nih. Ibu sekarang jadi ketua peneliti, betul? Betul. Tadi Ibu sempat mention Ibu awalnya dari anggota Anggota, menjadi betul. ketua peneliti. Dari posisi itu tuh perbedaannya apa sih Bu? Soal tanggung jawab, apa soal tugasnya gitu? Apa ada perbedaan yang sangat signifikan gak gitu? Betul, sangat ada ya. Kenapa? Karena memang ketika menjadi anggota itu kita ada yang memanage ya. Kita hanya bisa kayak udah ada yang mengatur nih schedule-nya. Misalkan bulan ini kita melakukan apa, bulan depan apa, dan anggota hanya sebagai kayak oh ya kita mengerjakan dan melakukan. Gitu. Tapi ketika sebagai ketua ya kita sebagai leader, sebagai pemimpin. Jadi kita yang harus harus tahu gitu. Oh bulan ini tuh kita akan ngapain saja, waktunya berapa lama, berapa hari dalam seminggu, berapa jam untuk mahasiswa gitu ya. Di sini juga saya kasih informasi juga bahwa memang di hibah ini pun kita kolaborasi dengan mahasiswa sebetulnya. Oke. Saya libatkan 6 mahasiswa di tahun kemarin Wow. untuk memang sama-sama kita mengerjakan hibah ini. Dan ini juga ada satu mahasiswa yang memang nanti akan lanjut ke skripsi dari hibah ini. Wow, gitu. Jadi keren memang banget. ada keuntungannya untuk mahasiswa. Jadi bisa jadi tugas akhir ya, Bu? Betul, seperti itu. Semoga kita bisa kayak gitu ya Kak Ica. Amin. Semoga Oke. generasi yang menonton, generasi mandiri yang menonton juga bisa seperti kayak gitu ya. Betul. Iya, Oke. betul. Nah, tadi Ibu bahasnya di riset ini bagian pertanian ya? Betul, Oke. pertanyaan. Kita udah sempat mengulik nih, Ibu tuh masuk sektor pertanian itu lewat deteksi hama. Sama, betul. Oke, kira-kira apa yang melatar belakangi eksplorasi Ibu di bidang itu? Tadi sudah sempat saya singgung ya bahwa memang di tahun 2024 itu Pak Presiden sempat mention bahwa negara fokus ke pangan gitu ya. Itu salah satu yang melatar belakangi kenapa saya memilih ke pertanian. Selain itu juga ternyata di tahun 2018 ketika saya kuliah S2 itu saya juga meneliti tentang hama. Gitu. Hama. Di situ saya berpikir saya pernah meneliti tentang hama, apa tidak saya coba kembangkan gitu kan. Nah disitulah baru saya berfokus untuk kayaknya untuk meneliti tentang hama ini lebih menarik gitu. Ternyata setelah saya mengikuti hibah selama 2 tahun gitu, saya kenal dengan ahli entomologi. Itu ahli yang memang fokus di bidang hama, ya, insekta atau serangga gitu. Dan itu saya baru memahami, mulai mengikuti di area tersebut gitu. Dan memang di sana itu ternyata hama-hama tersebut itu ada hama yang memang tidak merusak gitu, justru malah perlu kita lindungi. Jadi di situ saya berpikir, oh berarti kita sebagai anak informatika gitu ya bisa saja kita membantu untuk manajemen hama agar memang hama tidak punah, tapi juga untuk biar tidak
menjadikan tanaman itu menjadi rusak gitu. Betul. Tapi kita mengendalikan hama tersebut biar hama tersebut bisa ke tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh hama tersebut. Oke. Tadi kan di awal Ibu bilang kalau hibah Ibu itu pengolahan citra dan AI. Betul. Menurut Ibu, seberapa besar potensi AI membantu sektor tradisional seperti pertanian Indonesia? Sangat membantu ya, karena AI itu bukan untuk menghilangkan ahli, tetapi AI itu merupakan alat bantu untuk para ahli agar bisa membuat decision maker-nya itu lebih cepat. Karena kan kalau misalkan tradisional kayak misalkan gini contohnya, kita ingin mengetahui pestisida apa agar bisa manajemen hama tersebut dan mungkin berapa mili pestisida gitu kan ya untuk memanajemen hama tersebut dan kapan saja bisa disemprotkan gitu ya. Nah kalau menggunakan AI itu akan memangkas waktu gitu. Karena apa? Karena menggunakan artificial intelligence hanya dengan memfoto kita mengetahui jenis hamanya apa, lalu kita mengetahui juga, oh ini cocok atau bagus menggunakan pestisida apa, kemudian berapa ukurannya untuk disemprotkan, kemudian kapan saja waktunya. Jadi itu lebih cepat sebetulnya seperti itu. Jadi sangat membantu untuk pertanian presisi juga. Gitu. Jadi kayak mempersingkat maksudnya Mempermudah gitu. lamanya jangka waktunya gitu ya Bu. Betul. Yang harusnya 3 hari tapi bisa jadi dalam sehari gara-gara bantuan AI. Betul, seperti itu. Nah, jadi dari hibah ini Ibu pasti udah mempublikasikan ratusan dan puluhan citasi. Kira-kira strategi apa supaya riset ini bisa terus produktif dan impactful? Strateginya adalah bahwa kita tetap harus fokus terhadap riset kita kemana, kemudian pengembangannya. Karena kalau misalkan kita akan mempublikasi atau publish sebuah karya, itu harus ada novelty atau kebaharuan. Itu kan paling utama. Jadi bagaimana kita akan harus fokus dulu seperti apa gitu ya, kedepannya akan seperti apa, lalu juga tidak melebar kemana-mana gitu penelitiannya. Jadi kalau misalkan saya ke pertanian di bidang hama, kemudian tentang deteksi gitu ya, itulah yang terus digali sehingga menjadikan impactful tersebut. Oke, Ibu. Jadi kayak fokusnya kemana harus fokus ke situ sampai akhir. Betul. Jangan kemana-mana kayak ini belum kelar tiba-tiba ada yang menarik fokus ke situ lagi. Iya, jangan seperti itu. Karena biasanya kita suka gitu ya. Betul. Pekerjaan Ngecek. satu belum kelar langsung ke kedua Iya, gitu. betul. Nggak difokuskan dulu, itu yang bikin semua jadi terbengkalai. Betul. Oke, gitu ya. Ibu kan di Nusa Mandiri ini Ibu sebagai dosen, berarti Ibu nggak menghilangkan peran Ibu sebagai dosen. Nih, gimana cara Ibu menjembatani antara teori di kampus dan praktek langsung secara langsung nih Bu? Gitu ya, tadi seperti dibahas juga ya sebelumnya bahwa memang di hibah ini juga saya melibatkan mahasiswa. Jadi bagaimana saya mencoba untuk mengajarkan mahasiswa bukan hanya menerima materi di kelas, tapi juga bagaimana dipraktekkan dalam sebuah riset tersebut. Gitu. Jadi mahasiswa mendapatkan pengalaman bukan hanya mendengarkan teori, tapi juga mendapatkan bagaimana kita melakukan langsung riset gitu di lapangan dengan data yang sudah ada dikumpulkan dari lapangan tersebut. Gitu. Jadi mahasiswa itu ketika memang sudah nanti ketika lulus mereka sudah punya pengalaman. Oh iya, dulu di materi pengolahan citra saya diajarkan untuk bagaimana caranya mengolah data yang bukan data yang sudah publik yang sudah langsung dapat digunakan, tapi kalau private itu kan kita harus melakukan dulu cleansing data, kemudian yang lainnya, dan itu memang diajarkan agar mahasiswa ketika memang dia lulus sudah mendapatkan bekal tersebut. Jadi punya gambaran lah ya. Betul. Jadi nggak cuma teori tapi dapat hasil untuk bisa diterapkan gitu ya Bu. Karena kalau cuma teori tuh biasanya pas praktek bingung nih harus ngapain. Kemarin ngapain ya? Teori gitu. sama praktek tuh kadang suka beda gitu Betul, lah ya. benar banget. Betul, seperti itu. Terakhir nih Bu, tips buat generasi mandiri nih yang ingin terjun di dunia riset tapi merasa kayak aduh aku belum siap, gak ada yang bimbing, aku takut gagal. Paling sering itu sih Bu gitu. Kecil hati ya Kak Ica. Benar, betul. Sebetulnya tipsnya adalah memulai dulu ya. Oh iya. Betul. Karena kalau tidak memulai dulu, kapan siapnya gitu ya. Karena dulu juga saya sebagai mahasiswa saya merasakan bagaimana bingungnya gitu ya seorang mahasiswa yang memang akan melakukan riset
mana dulu gitu ya, seperti itu. Jadi dimulai dulu, kemudian hubungi dosen yang memang dirasa oh ini dosen bisa menjadi jembatan saya untuk bisa melakukan riset gitu. Hubungi dosen tadi, yang pertama pasti harus mulai, kemudian hubungi dosen, kemudian mulai fokus mencari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke. Itu Yang aja. penting awalnya mau mulai aja ya Bu. Mau dulu. Mau mulai Mau dulu. dulu. Berarti harus ada niat, Bu. Betul, harus ada Kalau- niat dulu. Kalau udah mau mulai tapi nggak ada niat sama aja. Nggak bisa. Jadinya Iya, betul. terbengkalai. Iya. Biasanya gitu Iya, soalnya ya. betul. Cuma tahu mulai tapi nggak ada niat di hatinya tuh Betul. jadi kayak aduh ini sebenarnya kita lagi ngapain nih, kita Ngapain, nggak tahu iya. ngapa-ngapainnya gitu. Betul. Mungkin masih ada yang mau ditanyain kayak Cak? Itu aja sih Itu Kak aja. Raya. Sangat berbobot sekali ya pembahasan iya, kita kali betul. ini. Mungkin ini jadi pengetahuan buat teman-teman generasi mandiri, obrolan dari Ibu Bu Sri untuk mendapatkan hibah, dan untuk para mahasiswa itu penting banget ya. Jangan kayak bilang apa sih ikut-ikut begitu, berguna nggak gitu. Mungkin ada yang belum tahu juga hibah itu apa. Tadi Ibu Sri juga udah sempat Iya, ngejelasin. oke. Itu aja ya teman-teman generasi mandiri, dan Yang kita bisa tutup kita sampaikan Betul. sebagai host dan Ibu Sri sebagai narasumber kita. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Tripod, Trust Information Podcast.